Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas sang kebijaksanaan, yakni Putramu sendiri yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, yang sejak awal bersama Engkau dan mencari siapapun yang dikehendakinya. Berkatilah kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar dengan kebijaksanaan itu kami dapat senantiasa melihat, merenungkan, dan mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami dengan tidak pernah lepas dari penyelenggaraan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita sudah mengakhiri bahan dari surat Santo Paulus. Kini kita akan membaca bacaan pertama yang dikutip dari kitab Kebijaksanaan bab 1 ayat 1 sampai 7. Kasihilah kebenaran, hai para penguasa dunia, hendaklah pikiranmu tertuju kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dan carilah Dia dengan tulus hati. Ia membiarkan dirinya ditemukan oleh orang yang tidak mencobainya. Ia menampakkan diri kepada semua yang tidak menaruh sangka terhadapnya. Pikiran bengkang-bengkung menjauhkan dari Allah, dan orang bodoh yang menguji kekuasaannya pasti dienyahkan. Sebab kebijaksanaan tidak masuk dalam hati keruh, dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang dikuasai dosa. Roh pendidik yang suci menghindarkan tipu daya, dan pikiran pandir dijauhinya. Sebab kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia, tetapi si penghujat tidak dibiarkannya terluput dari hukuman karena ucapan bibirnya. Memang Allah menyaksikan hati sanubarinya, benar-benar mengawasi isi hatinya, dan mendengarkan ucapan lidahnya. Sebab roh Tuhan memenuhi seluruh bumi, dan Dia yang merangkum segala-galanya tahu apa saja yang disuarakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kitab Kebijaksanaan merupakan salah satu kitab yang masuk dalam kelompok kitab Deuterokanonika. Kitab-kitab Deuterokanonika pada umumnya ditulis di dalam bahasa Yunani. Khusus kitab Kebijaksanaan yang kita baca pada hari ini itu sudah ditulis antara tahun 80 sampai 50 sebelum Kristus. Dan direnungkan di dalam kitab Kebijaksanaan peristiwa-peristiwa kehidupan. Ada misteri-misteri kehidupan yang tak terselami oleh pikiran dan hati manusia
tentang kejahatan, tentang penderitaan, tentang kematian, tentang kehidupan yang tidak pernah bisa dilepaskan dari penyelenggaraan Allah sendiri. Allah sang sumber kebijaksanaan tentu menghendaki agar kehidupan ini baik, benar, adil, sejahtera, penuh dengan kasih karunia. Namun kerap kali justru perilaku-perilaku manusia yang merusak tata keadilan, kebaikan, kebenaran, kasih yang sejak awal mula dirancang oleh Allah untuk kehidupan kita. Itulah sebabnya di awal kitab kebijaksanaan langsung diingatkan pertama-tama kepada para penguasa. Dikatakan tadi pada ayat pertama, kalimat pertama, kasihilah kebenaran, hai para penguasa. Hendaklah pikiranmu tertuju kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan carilah Dia dengan tulus hati. Kebijaksanaan tidak bisa dilepaskan dari sikap batin yang terarah kepada Allah, sumber kebijaksanaan itu sendiri, dan dengan kebijaksanaannya Allah membimbing perilaku dan sikap hidup kita. Orang-orang yang bijaksana tidak mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, kehebatannya sendiri, melainkan melulu mengandalkan kekuatan Allah semata. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari dengan penuh syukur dan dalam kerendahan hati kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk senantiasa terbuka terhadap kebijaksanaan yang bersumber dari Allah, bukan kebijaksanaan duniawi. Dengan cara itu, hidup kita akan mengalami berkat yang dicurahkan kepada kita, hidup dalam kerendahan hati dan penuh syukur, hidup dalam kerukunan, berpegang pada kebenaran, mewujudkan keadilan, dan semangat persaudaraan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.